Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan masuk surat Tesalonika bagian yang kedua. Nah, untuk mengingatkan saudara, surat 1 Tesalonika yang sudah kita bahas, saya akan menayangkan sebuah video dari Bible Project Indonesia yang akan menolong kita mereview pesan dari surat yang pertama ini. Silakan. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Kemungkinan besar ini adalah surat paling awal Paulus, dan latar belakangnya ditemukan dalam kitab Kisah Para Rasul ketika Paulus dan rekan kerjanya, Silas, pergi ke kota Yunani kuno, Tesalonika. Dan setelah 1 bulan mengabarkan kabar baik tentang Yesus kepada banyak orang, sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani memberikan janji setia mereka kepada Yesus, dan mereka membentuk komunitas gereja pertama di sana. Tapi masalah pun muncul. Pemberitaan Paulus tentang Yesus yang bangkit sebagai penguasa sejati di dunia menyebabkan kecurigaan. Jadi orang-orang Kristen di Tesalonika akhirnya dituduh menentang Kaisar Romawi ketika mereka mengatakan bahwa ada seorang raja lain, Yesus. Dan hal ini menyebabkan terjadinya sebuah penganiayaan yang sangat hebat, sehingga Paulus dan Silas harus melarikan diri dari kota, dan ini sangat menyakitkan bagi mereka karena mereka sangat mengasihi jemaat di sana. Sehingga surat ini adalah usaha Paulus untuk berhubungan kembali dengan orang-orang Kristen di Tesalonika setelah dia mendapat laporan dari Timotius bahwa keadaan mereka tidak sekedar baik, namun sangat berkembang meskipun penganiayaan ini terus berlanjut. Paulus merancang surat ini menjadi 2 bagian utama. Pertama adalah sebuah perayaan kesetiaan mereka kepada Yesus, lalu dia menantang mereka untuk terus bertumbuh sebagai pengikut Yesus. Kemudian kedua bagian ini dikelilingi oleh 3 doa. Surat ini dibuka dengan sebuah doa ucapan syukur. Kedua bagian itu dihubungkan oleh sebuah doa transisi. Kemudian semuanya disimpulkan dengan sebuah doa penutup. Jadi ini rancangan yang benar-benar indah. Paulus mengawali dengan mengucapkan terima kasih dan merayakan iman orang-orang Tesalonika, kasih mereka kepada orang lain, dan pengharapan mereka di dalam Yesus terlepas dari penganiayaan. Dia kemudian menceritakan kembali kisah pertobatan mereka, bagaimana mereka dulu adalah penyembah berhala, dan mereka hidup dalam budaya di mana semua kehidupan dipenuhi oleh institusi-institusi dan praktek-praktek yang menghormati dewa-dewa Yunani dan Romawi. Paulus berbicara tentang bagaimana mereka berpaling dari berhala-berhala tersebut untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan bahwa mereka sekarang menantikan kedatangan anak Allah dari surga. Jadi di sebuah kota seperti Tesalonika, mengubah kesetiaan kepada pencipta Allah Israel dan kepada Raja Yesus, membuat orang itu dikucilkan dari tetangga dan permusuhan dari keluarganya. Tetapi bagi orang-orang Tesalonika, kasih Yesus yang luar biasa yang telah mati bagi mereka dan harapan akan kedatangannya membuat semua itu sepadan. Paulus kemudian menceritakan kembali kisah misinya di Tesalonika dan persahabatan yang dia miliki dengan orang-orang di sana. Dia menggunakan perumpamaan yang sangat intim di sini. Mereka memperlakukannya seperti anak mereka, dan dia menjadi seperti ibu dan ayah mereka. Dia berkata, "Bukan saja kami rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi." Paulus mengingatkan kita di sini bahwa inti kepemimpinan Kristen bukanlah tentang kekuasaan dan memiliki pengaruh, melainkan tentang hubungan yang sehat dan pelayanan yang rendah hati dan penuh kasih. Dia mengingatkan mereka bahwa dia tidak pernah meminta uang. Dia hanya datang untuk mengasihi dan melayani mereka atas nama Yesus. Sehingga Paulus kemudian mengajak mereka berpikir tentang penganiayaan yang sama-sama mereka alami, persis sama seperti Yesus ditolak dan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Jadi sekarang Paulus dianiaya oleh rekan-rekannya sesama orang Yahudi, dan orang-orang Tesalonika menghadapi permusuhan dari tetangga-tetangga Yunani mereka. Dan Paulus menawarkan suatu penghiburan yang aneh dengan mengetahui bahwa bersama-sama, penderitaan mereka adalah sebuah cara untuk berpartisipasi dalam kisah hidup dan kematian Yesus sendiri. Paulus kemudian berbagi tentang penderitaan yang dia alami saat dia mendengar tentang kesulitan yang dialami orang-orang Tesalonika setelah dia dan Silas melarikan diri. Sehingga dia mengutus Timotius untuk mendukung mereka dan melihat bagaimana keadaan mereka. Dan Timotius bersuka cita ketika ia dapati bahwa orang-orang Tesalonika semakin kuat. Mereka setia kepada Yesus, mereka sangat mengasihi Tuhan dan sesama mereka, dan mereka sangat ingin bertemu Paulus sama seperti Paulus yang sangat rindu bertemu dengan mereka. Paulus lalu mengakhiri dengan doa untuk tetap bertahan, dan yang keren adalah dia mengenalkan topik yang akan dia bahas di bagian kedua surat itu. Dia berdoa bahwa Tuhan akan menumbuhkan kemampuan mereka untuk mengasihi, bahwa dia akan memperkuat komitmen mereka terhadap kekudusan, seiring mereka menaruh pengharapan mereka akan kembalinya Raja Yesus. Jadi Paulus membuka bagian kedua surat itu dengan menantang mereka menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Yesus.
Ini berarti, pertama-tama sebuah komitmen serius terhadap kekudusan dan kemurnian seksual. Berbeda dengan budaya seks bebas yang merusak di sekitar mereka harus mengikuti ajaran Yesus tentang mengalami keindahan dan kekuatan seks dalam naungan hubungan perjanjian pernikahan yang berkomitmen. Tuhan menganggap serius perilaku buruk seksual, kata Paulus. Ini mencemarkan dan menghancurkan orang dan martabat mereka. Mengikut Yesus juga berarti komitmen untuk mengasihi dan melayani sesama. Jadi Paulus berpesan bahwa orang-orang Kristen harus dikenal di kota sebagai orang-orang yang dapat dipercaya yang bekerja sangat keras. Tidak hanya untuk menghasilkan uang, tetapi supaya mereka memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk berbagi dengan murah hati dengan orang-orang yang membutuhkan. Setelah ini, Paulus membahas sejumlah pertanyaan yang diajukan orang-orang Tesalonika tentang harapan kembalinya Yesus di masa depan. Nah, beberapa orang Kristen di gereja tersebut baru saja meninggal, kemungkinan besar dibunuh sebagai martir. Lalu teman dan keluarga mereka bertanya-tanya tentang nasib mereka saat Yesus kembali. Sehingga Paulus menjelaskan bahwa terlepas dari kesedihan dan rasa kehilangan mereka, bahkan kematian pun tidak dapat memisahkan orang Kristen dari kasih Yesus. Ketika dia kembali sebagai raja, dia akan memanggil orang-orang yang hidup dan yang mati kepada dirinya sendiri. Dan Paulus menggunakan gambaran yang sangat hebat di sini. Dia menggunakan bahasa yang biasanya menggambarkan bagaimana sebuah kota di bawah kekuasaan Kaisar Romawi akan mengirimkan seorang delegasi untuk menyambut atau menyongsong kedatangannya. Paulus kemudian menerapkan gambaran ini pada kedatangan Raja Yesus. Yesus juga akan disambut oleh delegasi umatnya yang akan pergi menemui Tuhan di udara saat mereka menyambut dan mengantarnya kembali ke dunia ini, di mana dia akan membangun kerajaan keadilan dan kedamaiannya. Paulus kemudian ingin orang Tesalonika melihat bagaimana pengharapan ini hendaknya memotivasi kesetiaan kepada Yesus. Jadi dia mengolok-olok propaganda Romawi yang terkenal bahwa kaisarlah yang membawa kedamaian dan keamanan. Tentu saja perdamaian Romawi terjadi melalui kekerasan, melalui perbudakan musuh, dan pendudukan militer mereka. Dan Paulus memperingatkan bahwa suatu hari, Yesus akan kembali sebagai raja dan menentang ketidakadilan semacam ini. Pengikut Raja Yesus harus hidup di masa sekarang, seolah-olah hari yang akan datang sudah ada di sini. Meskipun kejahatan manusia di masa kelam ini terjadi di sekitar mereka harus tetap sadar dan terjaga sebagai cahaya kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Paulus menutup semua nasihat ini seperti bagaimana dia memulai, dengan doa penuh harapan bahwa Tuhan akan memenuhi hidup mereka dengan kekudusannya, sehingga dia bisa memisahkan mereka untuk sepenuhnya setia dan tidak bercacat sampai kembalinya Raja Yesus. Surat 1 Tesalonika ini mengingatkan kita bahwa sejak awal, mengikut Yesus sebagai Raja telah menghasilkan cara hidup yang kontra budaya atau cara hidup kudus. Dan hal ini terkadang menimbulkan kecurigaan dan konflik antar tetangga kita. Namun tanggapan pengikut Yesus terhadap permusuhan semacam itu seharusnya selalu dengan kasih, menghadapi lawan dengan kasih karunia dan kemurahan hati. Dan cara hidup ini dimotivasi oleh harapan di dalam kerajaan Yesus yang akan datang, yang telah dimulai di dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kekudusan, kasih, dan harapan masa depan, inilah isi 1 Tesalonika. Ya, saudara, demikianlah tayangan singkat tentang surat 1 Tesalonika. Semoga mengingatkan saudara akan pesan-pesan dalam surat 1 Tesalonika. Nah, saudara, setelah surat yang pertama ini diberikan, Paulus mendapatkan laporan. Rupanya masalah yang terjadi dalam jemaat Tesalonika itu makin parah. Jadi Paulus kembali menulis surat yang kedua, namun agak lebih singkat. Dia mau menasehati mereka dan menguatkan mereka supaya mereka terus bertahan. Ada 3 pasal di dalam surat ini, pendek, terbagi dalam 3 bagian. Pertama adalah keadilan Allah bagi mereka yang menderita. Orang-orang di sana menderita demi Tuhan harus dikuatkan karena saking beratnya penderitaan, bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, akan menyatakan dirinya dan akan menghukum orang-orang yang menganiaya mereka. Itu pasal yang pertama. Kemudian pasal yang kedua adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau pembahasan tentang hari Tuhan. Pasal yang ketiga tentang tanggung jawab untuk bekerja. Karena pada waktu itu ada orang-orang Kristen yang tidak mau bekerja, seperti itu. Jadi Paulus menuliskan suratnya ini. Kita akan masuk dalam pasal yang pertama. Kita akan langsung membacanya. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Paulus kembali memulai suratnya kali ini dengan doa syukur kepada jemaat Tesalonika. Kenapa bersyukur? Karena meskipun tantangan dan penderitaan semakin berat seperti yang telah disampaikan kepada Paulus, mereka tetap sabar dan tetap bertahan dalam iman. Paulus malah berkata seperti ini, kami wajib bersyukur atas imanmu, kasihmu, dan kesabaranmu. Meskipun penganiayaan itu berat dan orang-orang Romawi itu semakin gencar menindas mereka, orang-orang Yahudi itu semakin gencar menghimpit mereka, tetapi mereka tetap bertahan. Dan Paulus menghargai itu. Paulus menguatkan dan menghiburkan mereka supaya mereka terus bertahan. Dan Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang mereka alami ini adalah ikut sertaan mereka dalam kerajaan Allah. Karena mereka memang menderita demi kerajaan Allah. Mereka layak disebut warga kerajaan Allah. Mereka akan menang melawan penganiayaan ini. Sama seperti mereka telah meneladani Yesus Kristus yang melawan tanpa kekerasan dan terus menghadapi penderitaan itu dengan penuh kesabaran. Kita bisa merujuk dalam pesan Paulus dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 29. Paulus mengatakan kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi untuk menderita demi Kristus. Kita bisa menderita sama seperti Kristus, itu adalah karunia dan anugerah. Saudara, Paulus mengingatkan dan menghiburkan orang-orang Tesalonika supaya mereka berbangga dan mereka bisa bertahan bahwa penderitaan ini adalah karunia bagi mereka. Dan mereka akan terus bisa mengubah dunia dengan penderitaan yang mereka alami. Dan kasih yang semakin kuat di antara mereka. Kasih dan kebenaran Kristus itu akan mengubahkan dunia. Saudara, Paulus juga mengingatkan dan memberikan kekuatan kepada orang-orang Tesalonika bahwa penganiayaan yang mereka alami yang begitu berat itu tidak akan berlangsung selama-lamanya. Penderitaan itu akan segera diakhiri dan puncaknya akan segera total diakhiri oleh kedatangan Tuhan Yesus kedua. Kala Tuhan Yesus datang dengan malaikat-malaikatnya untuk menyambut orang-orang kudusnya, menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Yesus akan menghakimi dan menghukum orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang menganiaya jemaat Tesalonika ini. Mereka adalah orang yang tidak mau mengenal Tuhan,
tidak mau percaya kepada Allah, menolak Yesus, mereka akan dihakimi dengan diserahkan kepada dosa. Menolak Yesus itu artinya menolak sumber kehidupan, menolak kasih, menolak kebenaran dan jalan keselamatan. Artinya adalah sama dengan menuju ke hancuran mereka sendiri. Itu adalah tragedi terbesar dalam kehidupan umat manusia. Dan inilah yang disebut neraka, keterpisahan dengan Allah. Itulah yang akan terjadi kepada orang-orang yang menganiaya mereka. Itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika. Saudara, kemudian Paulus mengakhiri bagian ini, penguatan ini, dengan doa. Ia mendoakan jemaat Tesalonika supaya mereka layak bagi panggilan Kristus. Semakin hari terus semakin berjuang menggenapi panggilan Kristus dalam kehidupan mereka. Ia berdoa supaya kehendak mereka semakin disempurnakan oleh kekuatan Tuhan, dan pekerjaan iman mereka terus semakin disempurnakan, sehingga mereka menjadi kesaksian bagi Tuhan, dan nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan dan tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Saudara, Paulus yakin dan percaya semua ini dikerjakan karena kasih karunia Tuhan Yesus yang akan menyertai umatnya, yang akan memberikan kedamaian bagi umatnya. Kasih karunia itu menjadi topik yang khas dalam surat Paulus. Ia sudah bahas di ayat yang pertama, ia juga bahas di ayat yang terakhir ini, ayat 12. Kasih karunia Tuhan Yesus akan menyertai engkau dan menguatkan engkau. Pengulangan ini mengingatkan kita pentingnya kasih karunia Allah bagi umatnya, dan bahwa kehidupan Kristen harus bersandar penuh kepada kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, dalam perenungan ini saya kembali diingatkan untuk menderita bagi Kristus, bersama-sama dengan Kristus. Saudara, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita pasti akan berhadapan dengan penderitaan. Jikalau kita memilih taat kepada firman-Nya dan jalan kerajaan Allah, kita pasti akan bergesekan dengan kuasa dosa, dan itu akan timbul penderitaan. Kita akan menghadapi hal itu, dan kita pasti akan menghadapi hal itu, kecuali kita tidak dalam posisi menaati firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Penderitaan yang akan kita alami zaman ini itu bisa berarti banyak hal. Bisa berarti kerugian materi, atau kerepotan mengurus sana sini, tidak bisa pakai cara singkat ataupun cepat, jalan pintas seperti itu. Ataupun kita bisa saja kehilangan koneksi karena kita menaati firman Tuhan, kehilangan kesempatan bisnis, ataupun kehilangan bahkan kesehatan kita, bahkan nyawa kita. Tentunya saudara-saudara, ini sangat berat dan kita akan sakit sekali. Mengalami hal ini tentunya akan menimbulkan goncangan, pergumulan batin seperti itu. Saudara, kita akan mungkin kecewa. Kita akan di-push untuk menyerah saja, ikut saja jalan dunia ini. Tapi saudara, pesan firman Tuhan hari ini menguatkan kita supaya kita tidak menyerah. Ingat, penderitaan itu akan memurnikan iman kita, menguatkan iman kita. Dan penderitaan ini adalah bagian kita sebagai warga kerajaan sorga. Dan ini jalan yang kita bisa tempuh untuk mengubah dunia ini dengan jalan penderitaan dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan menguat kita supaya kita tidak gentar. Dan yakinlah, Kristus pasti akan membela kita pada waktunya dan akan menyatakan keadilannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini, Tuhan. Kami telah diingatkan oleh pesan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dia menguatkan umat-Mu di Tesalonika. Dan biarlah Tuhan itu boleh juga menguatkan kami ketika kami dalam menghadapi penderitaan di dunia ini, Tuhan. Tolong kami tetap setia, tetap bertahan, meskipun penderitaan itu berat bagi kami sekarang. Tapi biarlah Tuhan, kami tidak mengingkari iman kami. Kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami boleh dihiburkan bahwa
penderitaan ini yang harus kami tempuh adalah bagian kami sebagai warga kerajaan surga. Nah Tuhan, tolong kami boleh menguatkan diri untuk boleh semakin mengasihi orang-orang yang menganiaya kami, dan terus menunjukkan kasih Tuhan dan kesabaran Tuhan bagi dunia ini. Nah, biarlah Tuhan Engkau boleh memakai kami untuk boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, mengubah dunia ini, mengubah orang-orang yang menganiaya kami, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa buat kesempatan boleh merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.